Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini Dinda Putri dari kelas 12 IPS 3 ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang revolusi Rusia. Mari kita mulai dari latar belakang revolusi Rusia. Yang pertama yaitu muncul kelompok penentang Tsar Nicholas II. Muncul beberapa kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai penentang Tsar Nicholas II. Yang kedua, ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II yang bersikap otoriter yang mengakibatkan Bloody Sunday. Salah satu pemicu ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II adalah peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday pada tahun 1905. Peristiwa ini disebabkan karena adanya aksi protes oleh rakyat yang meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II sebab mereka diperlakukan tidak adil. Aksi ini memicu tewasnya 1.000 orang karena terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan para demonstran. Bloody Sunday 1905 juga merupakan salah satu pemicu revolusi Rusia yang terjadi pada bulan Februari pada tahun 1917. Yang ketiga, kekalahan Rusia dalam Perang Dunia I. Kalahnya Rusia pada Perang Dunia I menyebabkan perekonomian Rusia memburuk. Rusia dilanda kelaparan hebat karena minimnya persediaan bahan makanan. Akibatnya rakyat semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial. Selain dilanda kelaparan, salah satu faktor yang semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah adanya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat. Gaya hidup bangsawan yang mewah berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat yang serba kekurangan. Sekarang kita masuk ke kronologi revolusi Rusia. Revolusi Rusia terjadi dalam dua fase, yaitu pada Februari 1917 dan Oktober 1917. Yang pertama, revolusi Februari 1917. Revolusi pertama terjadi pada 23 sampai 27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di Petersburg. Akhirnya, golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Setelah itu dibentuklah pemerintahan sementara dengan bentuk pemerintahan liberal. Pemimpin dari pemerintahan sementara adalah Alexander Kerensky. Yang kedua, Revolusi Oktober 1917. Revolusi kedua yang terjadi pada Oktober 1917 disebut juga sebagai Revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia dan pada 30 Agustus 1922, Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosial Federasi Soviet Transkaukasia, dan Revolusi Sosialis Soviet Ukraina, serta Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Vissarionovich atau Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi, di mana pemerintahan Stalin banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet, yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia pada tahun 1922 sampai 1999. Sekarang kita masuk ke tokoh-tokoh yang berperan dalam revolusi Rusia. Tokoh yang pertama yaitu Tsar Nicholas II pada tahun 1868 sampai 1918. Tsar Nicholas II adalah pemimpin kekaisaran Rusia. Pemerintahannya yang otoriter dan dianggap tidak kompeten menyebabkan banyak tentangan kepadanya. Terlebih lagi, saat ini Rusia sedang terdesak akibat kekalahan dalam Perang Dunia I melawan Jerman. Akibatnya, pada Februari 1917 terjadi serangan dan pemberontakan di Petrograd, ibu kota Rusia saat itu, sekarang bernama Petersburg. Kerusuhan ini menyebabkan jatuhnya Kekaisaran Rusia.
Tsar Nicholas II berupaya mengungsi ke luar negeri namun tertangkap dan dipenjara. Setelah kaum komunis Bolshevik mengambil alih kekuasaan Tsar Nicholas II dan keluarnya semuanya dihukum mati. Tokoh yang kedua yaitu Alexander Kerensky pada tahun 1881 sampai 1970. Alexander Kerensky adalah politisi yang setelah Revolusi Februari dipilih sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan sementara Rusia. Pemerintahannya sangat lemah karena terjadi pertentangan antara kelompok sosial revolusioner dengan kaum Bolshevik yang menganut komunisme garis keras. Terlebih lagi, Rusia semakin terdesak oleh pasukan Jerman. Akibatnya, pada Oktober 1917, pemerintahan Kerensky jatuh setelah pasukan Bolshevik merebut kota Petrograd. Kerensky melarikan diri ke kota Pskov dan berupaya merebut kembali kekuasaan, namun gagal. Akhirnya, ia melarikan diri ke Prancis dan akhirnya ke Amerika Serikat. Tokoh yang ketiga yaitu Vladimir Lenin pada tahun 1870 sampai 1924. Lenin adalah tokoh pemimpin kelompok komunis Bolsheviks. Pada masa sebelum Perang Dunia I, Lenin melarikan diri dari Rusia dan tinggal di Swiss untuk menghindari polisi rahasia kekaisaran. Kemudian, pada saat perang, Jerman mengizinkan Lenin untuk kembali ke Rusia melewati wilayah pendudukan Jerman, dengan harapan Lenin akan memperlemah kekuasaan Tsar Nicholas II. Sekarang kita masuk dampak revolusi Rusia bagi dunia. Yang pertama, berakhirnya pemerintahan Tsar Nicholas II yang pemerintahannya menganut paham konservatif. Sistem pemerintahan Rusia kemudian diubah menjadi sistem satu partai. Yang kedua, sistem pemerintahan Rusia berubah menjadi negara serikat berbentuk republik dengan nama Union of Soviet Socialist Republic. Pemimpin Rusia yakni Lenin membentuk Dewan Rakyat Soviet sebagai wadah aspirasi untuk mewakili suara rakyat dari kelas bawah. Dewan-dewan rakyat yang dibentuk ini berfungsi untuk memilih perwakilan menuju ke Dewan Rakyat yang paling tinggi hingga mencapai Dewan Rakyat tertinggi. Yang ketiga, dinasionalisasinya dan dimodernisasinya usaha-usaha di bidang pertanian. Nasionalisasi ini dilanjutkan dengan melaksanakan sistem pertanian kolektif di bawah arahan pemerintah. Lalu, nasionalisasi dan modernisasi oleh pemerintah Rusia kemudian dilakukan juga pada beberapa kantor, pabrik, dan perindustrian, lembaga bank, dan nasionalisasi jaringan kereta api. Dan yang terakhir, menyebarnya paham komunis ke seluruh dunia sebagai salah satu paham yang sangat berpengaruh karena kemenangan kaum Bolshevik yang menganut paham komunis. Yang terakhir yaitu dampak bagi Indonesia. Yang pertama, berkembangnya paham komunisme atau paham Marxisme, Leninisme. Yang kedua, berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang ketiga, terjadinya pemberontakan komunis pada tahun 1926. Sekian yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.